Selamat malam Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam PA pada malam hari ini. Tema kita PA malam hari ini adalah mengapa kita menderita dan dipimpin oleh Pendeta Roni Nathanael. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari NKB 5 ayat pertama dan yang kedua. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah naikkan sembah. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji Rajamu. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang lagi ke hadirat-Mu ya Allah Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga sebagian dari anak-anak-Mu yang hadir dan yang online mau ber-PA pada malam hari ini. Kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam kami ber-PA, juga hamba-Mu yang akan membawakan PA pada malam hari ini. Kami serahkan jam PA kami Bapa ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan PA kita atau kita bersama-sama PA, kita memuji Tuhan satu kali lagi, yaitu dari NKB. Apa ya, lupa. Ya. Ada tulisnya. Patut segenap yang ada diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermuliakan. Maharaja alam raya, lahir dari Maria, Tuhan yang telah menjadi serendah manusia, bagai roti yang surgawi, memberikan dirinya. Silakan Pak Roni. Oke, jadi kita telah bersepakat ya bahwa teksnya kita pilih ayat 1 sampai dengan ayat 12 ya. Atau kalau ada pertanyaan soal waktu, kita baca sampai ayat 14 deh. Kita akan baca bersautan, bergantian. Saya akan baca ayat-ayat yang bernomor ganjil mulai dari ayat 1.
Ibu Bapak, Saudara-saudara juga yang di rumah boleh ikut membacakan ayat 2 dan ayat-ayat bernomor genap lainnya. Mari kita akan memperhatikan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya lalu kembali dan dapat melihat. Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu. Ia sendiri berkata, benar, akulah dia. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Baik, itu bagian dari teks Injil menurut Yohanes pasal 9 yang menjadi bahan studi Bible study atau pemahaman Alkitab kita ya pada malam hari ini. Kenapa dia hilang lagi ya? Oke. Jadi pasal 9 yang terdiri dari 41 ayat itu secara garis besar itu bisa kita kelompokkan dalam 4 bagian. 4 bagian utama. Yang pertama yang semula sebetulnya kita sepakati untuk baca ayat 1 sampai dengan ayat 12, yaitu peristiwa di mana Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir itu. Lalu klaster berikutnya, bagian yang kedua itu ayat 13 sampai dengan ayat 14. Bagaimana orang-orang Farisi dengan begitu semangat, mereka justru mau mencari tahu tentang kesembuhan orang buta ini sampai nanti kalau Ibu Bapak Saudara membaca di rumah, bisa melihat mereka memanggil orang tua dari si buta, menginterogasinya dan sebagainya. Ya. Lalu bagian yang ketiga itu adalah pengakuan. Pengakuan terhadap diri Yesus. Yaitu pengakuan yang dilakukan oleh orang yang semula buta tadi. Dan bagian yang terakhir ayat 39 sampai dengan ayat 41 ini menjadi sesuatu yang bisa kita katakan kontras ya dengan apa yang terjadi atas diri orang yang menjadi tokoh dalam cerita kita ini. Dia buta sejak lahir tetapi kemudian dia dapat melihat, dia dicelikan. Tetapi dalam ayat-ayat bagian terakhir itu di sana mau digambarkan tentang adanya kebutaan rohani.
Nah, ini garis besar yang bisa kita manfaatkan ketika kita mau membaca keseluruhan ayat dalam pasal yang ke-9 dari Injil Yohanes ini. Tapi mari sekarang kita akan coba untuk bedah klaster yang pertama, ya. Ayat 1 tadi kita sudah baca sampai dengan ayat yang ke-14. Jadi panduan kita adalah lewat pertanyaan-pertanyaan yang disebut 4W and 1H katanya, ya. 4W dan 1H. 4W-nya itu who, siapa, what, apa, ada apa yang terjadi, when, kapan, where, di mana, why, kenapa, lalu how, bagaimana. Ya, jadi kita akan coba melihat untuk nanti panduan dalam percakapan kita coba untuk mencatat siapa saja tokoh-tokoh penting yang terlibat di dalam teks yang menjadi bahan PA kita ini. Ya. Who, siapa. Boleh, tadi sudah dibagikan buku, ya, sudah boleh dimanfaatkan, jangan dibikin kapal-kapalan, ya, itu buat catat itu. Ya. Jadi siapa saja menurut Anda tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh inti di dalam teks tadi? Ya. Dan Joni, ya, sebab Joni yang mengatakan ada orang buta, ada Yesus. Oke, baik. Ada lagi? Murid-murid. Kenapa murid-murid, Pak Osman? Mereka memang ngapain? Oh, ngikut di sana, ya. Oke. Jadi ada Yesus tentu saja, ada orang buta sejak lahir ini, lalu ada murid-murid, ya, itu boleh kita katakan sebagai tokoh-tokoh penting di dalam klaster pertama dari cerita dalam Yohanes 9 ini. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Apa peristiwa yang disampaikan oleh teks ini? Yesus menyembuhkan orang buta. Orang buta sejak lahir, ya. Jadi bukan buta gara-gara kelilipan beling sesudah gede gitu, ya. Dia orang ini buta sejak lahir. Baik, ada lagi? Yesus sedang lewat. Dia melihat ada orang yang buta sejak lahir ini. Oke. Ada lagi? Dia menyembuhkan. Kalau hari Sabatnya itu nanti when? Pertanyaan ketiga. When will we meet again? Oke, karena Natali sudah menyebut jawaban terhadap when-nya ini, tadi makanya kenapa saya terpaksa mengajak baca sampai ayat 14, karena keterangan waktunya ada di sana. Ya, bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Sabat. Dan itu tentu yang kemudian akan berkaitan dengan respons dari orang-orang Farisi terhadap peristiwa yang terjadi itu. Ya, karena dianggap Yesus melanggar ketentuan atau aturan atau hukum terkait dengan hari Sabat tadi. Di mana peristiwa itu terjadi? Di kolam Siloam. Yesus menyuruh orang yang buta ini untuk membasuh
matanya di kolam Siloam. Tapi apakah peristiwa itu terjadi di kolam Siloam? Kayaknya enggak deh. Ya. Nah, jadi kalau untuk pertanyaan seperti ini mungkin kita harus lihat ke atas sebelumnya. Ya. Jadi sebelumnya kalau Ibu Bapak Saudara membaca di dalam ayat-ayat terakhir dalam pasal 8, di sana disebutkankah tentang tempat Bukit Zaitun di awal ya. Lalu di belakang kayaknya ada deh. Ayat terakhir dari pasal 8 ayat 59. Ya, jadi disebut lokasi terakhir Yesus nih ada di Bait Allah. Saat itu dikatakan bahwa ada orang-orang yang mau melempari dia. Ya. Dan karena itu kemudian Yesus menghilang dikatakan. Tapi menghilangnya enggak jauh-jauh nih ya, enggak terus jadi dia ke kafe mana gitu. Mestinya dia keluar memang dari kompleks Bait Allah. Nah, bisa kita bayangkan kalau dikaitkan dengan si buta sejak lahir ini, kalau kita lihat dalam bacaan kita tadi kan disebut ada komentar orang ya, bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis? Jadi kira-kira posisi yang strategis buat si buta ini untuk mengemis kalau dikaitkan dengan kompleks Bait Allah, kira-kira di bagian mana? Di bagian depan, di bagian dekat-dekat pintu gerbang lah kira-kira ya. Orang banyak yang lalu lalang ya pasti dia di sana. Dia nggak akan mojok ya, di mana orang tidak akan lewat. Jadi kira-kira bisa kita bayangkan itu lokusnya, itu tempat di mana peristiwa ini terjadi. Jadi Yesus hilang gitu ya. Kayak apa sih pesulap yang bisa nembus tembok? Itu ya, David Copperfield, ya, bukan Johnny Copperfield, ya, David, ya kaget, oh Johnny hilang, ya, tapi udah gitu Pak. Baik ya, jadi Yesus sebab dikatakan di bagian berikutnya ya, ada murid-muridnya kan nggak ikut ngilang, ya. Nggak ikut nembus tembok kalau kita bayangkan Yesus menembus itu. Ya. Artinya nggak jauh-jauh amat. Jadi masih di seputaran kompleks Bait Allah tapi memang Yesus sudah meninggalkan posisi semula. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa peristiwa tersebut terjadi atau berlangsung? Apa yang menyebabkan, apa yang mendorong. Nah kita coba urut dari atas ya. Murid-murid melontarkan pertanyaan. Apa sih pertanyaan mereka? Jadi di balik pertanyaan itu ada apa tuh? Dalam otak, dalam mindset, dalam pola pikir murid-murid. Sebab pertanyaannya enggak pakai tedeng aling-aling ya. To the point. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Saya itu membayangkan pantes nggak ya murid-murid kok responnya kayak begitu lihat orang yang buta sejak lahir ini. Kok nggak bilang, Rabi kesian dong nih orang buta nih dari lahir, tulungin. Rada pantas begitu kan. Tapi bukan itu yang ditanyakan,
yang diungkapkan oleh para murid dalam bentuk pertanyaan tadi. Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini sendirikah atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Di belakang itu, di belakang pertanyaan itu ada apa tuh? Keraguan. Apa keraguannya? Meragukan. Gimana? Boleh diceritain dulu. Mungkin supaya terdengar juga di sana, itu barang mesti dipakai. Meragukan ketuhanan Yesus gitu. Maksudnya? Maksudnya murid-muridnya mengetes kalau benar Tuhan itu benar-benar Tuhan, pasti dia bisa jawab gitu. Soal siapa yang dosa itu ya. Oke, satu kemungkinan ya. Bahwa ini pertanyaan buat ngetes Yesus, apakah Yesus ini beneran Tuhan atau bukan. Sebab kalau dia Tuhan mesti dia bisa menegaskan, oh ini orang yang dosa. Atau orang tuanya yang berdosa. Ya kira-kira begitu. Baik, ada kemungkinan lain? Ada apa di balik pertanyaan itu? Karena sesuatu peristiwa itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Dan siapa? Orang tuanya atau dia sendiri? Tapi dia sendiri ya nggak mungkin ya. Karena sejak lahir dia nggak tahu apa-apa. Sebetulnya kalau dia sejak lahir itu dia belum melihat apa-apa. Masa berdosa? Belum bisa berbuat apa-apa. Itu kata kita. Ya, kata orang Yahudi lain lagi, Pak. Ya, jadi orang Yahudi dalam mindset mereka, mereka punya pemahaman bahwa janin yang bertumbuh di dalam rahim seorang ibu itu juga bisa berdosa, tidak luput dari dosa. Ya. Jangan tanya itu orok ngapain dalam perut, ya sampai dikatakan dia berdosa. Tapi pola pikir itu ada. Ya udah kita nggak usah kok gitu sih. Biarin aja, mereka punya pola pikir begitu, ya kita tidak begitu. Ya. Ada juga Pak Pendeta, ada juga dosa turunan. Oh ini bukan, beda lagi. Ini dosa tanjakan Pak, rada naik sedikit ya. Dia enggak turunan kalau dalam hal ini. Ya, oke. Jadi poinnya kita sekarang memahami bahwa orang Yahudi punya pola pikir begitu, bahwa janin yang ada dalam rahim ibu pun bisa berdosa. Dan itu bukan urusan dosa turunan. Sebab kalau dosa turunan semua berarti semua bayi yang baru dilahirkan berdosa. Dan kalau dampaknya buta, maka semua bayi mestinya buta sejak lahir. Ini kan tidak, ini ada special case gitu ya. Jadi itu yang ditanyakan. Nah di balik itu Ibu Bapak Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah pernah juga Anda entah mendengar atau bahkan juga berkomentar. Ya, yaitu ketika melihat nih ada orang entah dia tiba-tiba sakit keras ya, atau tiba-tiba usahanya bangkrut gitu. Pokoknya mengalami penderitaan, terus muncul pertanyaan, dosa apa ya dia ya? Kok sampai begitu amat? Pernah mendengar atau bahkan juga berpikir seperti itu? Ya. Oke. Nah itu yang ada di balik pertanyaan dari para murid. Jadi dalam pola pikir mereka, kalau ada hal yang buruk yang terjadi atas diri seseorang, yang kita kategorikan penderitaan itu apapun bentuknya. Sakit penyakit, cacat, kekurangan, miskin dan sebagainya. Pokoknya yang jelek-jelek tadi tuh itu mesti dikaitkan dengan dosa. Mesti ada dosa tertentu. Ya. Jadi kalau saya mulai jerawatan, ini Pak Roni ini punya dosa apa nih ya? Sampai hidungnya ada berjejer tuh jerawat gitu ya. Pola pikir itu
sesuatu yang sangat insani, ya, sangat wajar menurut keterbatasan kemanusiaan kita. Tapi ingat, saya selalu mengatakan yang wajar belum tentu benar. Jadi itu yang terjadi. Kenapa mereka tanya seperti itu? Karena mereka penasaran. Karena tadi konsepnya orang kalau menderita apapun bentuknya mesti gegara dosa. Maka mereka langsung tanya yang dosa nih orang sendiri apa orang tuanya. Ada hal lainkah yang terjadi pada saat itu kalau kita lihat untuk menjawab pertanyaan why? Mengapa? Tuhan ingin membuat sesuatu mujizat untuk memuliakan Dia. Walaupun orang itu tidak berdosa. Walaupun orang itu tidak berdosa. Oke. Untuk memuliakan Dia, Tuhan. Baik. Ya. Jadi lanjutan dari apa yang dicatat dalam Yohanes 9 tadi, setelah murid-murid bertanya yang tadi mencerminkan pola pikir tertentu itu, yang ternyata bukan cuma pada zaman Yesus saja, sampai zaman sekarang pun masih ada kecenderungan seperti itu. Yesus menjawab. Ya. Yesus menjawab, apa tadi Pak Joni? Jawaban Yesus, jangan ngarang, baca dari Alkitabnya Pak. Yesus bilang apa? Bukan dia atau orang tuanya yang berdosa. Bukan dia. Bukan juga orang tuanya. Ya. Sampai di situ tuh saya membayangkan murid-murid tuh kecelek gitu ya. Mereka ngarep Yesus tadi, kamu kan Tuhan, mesti bisa dong netepin dia apa orang tuanya tuh. Yesus ternyata bilang bukan dia dan bukan pula orang tuanya. Terus kenapa dong sampai orang ini buta sejak lahir? Nah itu yang kemudian kita temukan di dalam ayat 3 bagian yang kedua. Tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam Dia. Jadi nggak ada urusannya tuh dengan soal dosa. Bahwa memang faktanya orang ini terlahir buta. Apa yang menurut pola pikir dunia itu adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang negatif, itu yang kemudian Yesus pakai untuk menyatakan pekerjaan Allah yang harus diperbuat. Yang ujungnya seperti tadi Pak Joni katakan, untuk memuliakan Tuhan. Lalu terjadi proses mukjizat yang Yesus lakukan untuk menyembuhkan orang ini. Jadi bagaimana apa yang terjadi prosesnya itu. Kita membaca tadi, Yesus dikatakan dia meludah ke tanah. Lalu membuat lumpur dengan ludah itu, mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Rada jorok juga Yesus ya. Kalau saudara sakit, terus saya besuk gitu ya. Terus saya beludah, sekudek-kudek gitu ya. Terus bikin tanda salib di jidat gitu ya. Mau aja ya. Tuh
Pendeta Anak mau aja katanya. Jadi lain kali boleh uji coba ya. Nanti bawa tanah. Oke, baik. Ya, Bapak. Oh, di Sembur. Pernah? Oh, enggak. Kok tahu? Oh, oke, baik. Ya. Tapi ada pertanyaan kan, kenapa ludah dan tanah? Dari debu dan ludah gitu Pak. Iya. Kenapa? Ngomong-ngomong yang di rumah juga boleh jawab ya. Ya, itu saya tunjuk kamu ya. Ya. Boleh jawab. Kenapa debu, kenapa tanah dan ludah? Habis belum ada betadin Pak saat itu. Ludah itu apakah sesuatu yang berharga? Berharga. Jadi Pak Joni suka ngumpulin karena berharga. Bukan ngumpulin, kalau kita nggak ada ludahmu. Ya betul, ya betul. Tetapi dari nilai, ya, kita kan kalau buang ludah ya udah kita buang kan. Kita. Ludah yang dibuang ingus itu. Ya Bapak, ingus mah lain sama ludah Pak. Ya, ini tidak disebut Yesus buang ingus lalu ngudak-ngudak debu tanah Pak. Kalau ludah begitu, ingus itu yang dibuang. Ya udahlah terserah Pak Joni lah, itu ya. Kita bisa beda pola pikir tentang itu ya, beda istilah. Ya. Ludah itu kan kita buang. Kalau berharga kita simpen tuh. Ya. Bahwa itu penting untuk tubuh kita, iya. Ya. Tapi kalau ngomong bernilai, berharga tadi, ya enggak lah, kita enggak kumpulin kan. Ya. Kecuali memang ada, kalau zaman dulu katanya orang dulu punya tempolong gitu ya. Itu supaya malam-malam kalau dia batuk-batuk buang ludah nggak usah terus ke WC dulu ya. Nah, gitu ya, rada jorok gitu ya. Baik. Tapi itu bukan sesuatu yang berharga. Tanah yang buat kudak-kudak Yesus Sangat berharga. iya, kalau ada 1.000 hektar Pak ya. Kalau cuman segenggam begitu buat apa? Ya. Nggak ada harganya. Kalau buat saya, ini bukan sihir, bukan magic gitu ya, bukan perlengkapan perdukunan yang Yesus pakai. Tapi buat saya, menurut saya dengan itu Yesus mau mendemonstrasikan bahwa pekerjaan Allah itu bisa diwujud nyatakan bahkan dengan hal-hal yang di mata manusia dianggap tidak berharga. Itu bisa dipakai untuk pekerjaan Allah tadi. Yes. Penciptaan manusia itu kan dari debu dan tanah. Apakah itu merupakan simbolis dari suatu penciptaan baru dengan mata yang buta menjadi terbuka? Apa simbol itu? Ya, kelihatannya kalau orang pintar tuh imajinasinya udah jauh gitu ya, dikaitkan dengan soal penciptaan segala macam. Bahkan tentang penciptaan pun kalau saya memahaminya, kenapa diciptakan dari debu tanah? Sama. Ya. Bahwa untuk menjadikan sesuatu yang kemudian begitu berharga, Allah bisa menjadikan itu dari sesuatu yang tidak berharga di pandangan manusia. Ya. Jadi kalau buat saya, stressingnya adalah pada soal berharga dan tidak berharga tadi. Jadi bukan pertama-tama urusannya dengan soal penciptaan. Sebab kalau soal penciptaan ya tadi kita harus bertanya. Kalau Yesus cuma pakai tanah doang mungkin. Ya. Tapi ini pakai ludah. Sementara waktu menciptakan menurut Kejadian Tuhan enggak beludah tuh. Gitu. Ya.
Oke, nah sekarang kita akan masuk pada pertanyaan-pertanyaan tentang ini. Jadi topik kita, mengapa kita menderita. Nah, teks kita memang bicara tentang kondisi sakit atau cacat yang dialami oleh si buta ini karena dia buta sejak lahir. Tapi ini menjadi simbol, menjadi lambang dari berbagai penderitaan ya, yang selalu bisa terjadi, bisa kita alami. Nah, tadi kita sudah ngomong bahwa ada tradisi-tradisi kekristenan tertentu, gereja-gereja tertentu yang sangat menekankan korelasi hubungan antara penyakit atau penderitaan lain dengan dosa. Lalu kalau itu kaitan dengan penyakit, maka mukjizat atau kesembuhan ilahi itu diyakini sebagai cara utama untuk mendapatkan kesembuhan. Oleh karena itu, kita tahu misalnya di sana sini diselenggarakan kan di Jakarta ini KKR kesembuhan ya, dengan mendatangkan the so-called hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan atau penyembuhan ilahi itu. Lalu orang mesti beli karcis tuh, untuk bisa dapat tempat duduk yang paling dekat supaya kecipratan kuasa yang menyembuhkan itu. Saya tuh suka mikir ya, kalau orang dapat karunia penyembuhan, tempat yang paling cocok buat dia di mana? Di rumah sakit. Nah, di gereja ngapain? Ya, di rumah sakit, orang sakit kok Pak, mana bisa datang sih? Ya, udah jelas rumah sakit, ya, pasti rumah sakit lah. Ya, nggak mungkin tempat yang lain. Jadi kalau saya dapat karunia itu, saya tiap hari akan ngider dari rumah sakit ke rumah sakit gitu ya. Dan akhirnya akan dilarang masuk karena bikin rumah sakit bangkrut. Ya, kalau itu yang terjadi. Nah, nanti kita akan lihat ya, apakah memang benar bahwa mujizat atau kesembuhan, persisnya kesembuhan ilahi itu adalah sebagai satu cara utama untuk kesembuhan, untuk mengatasi penderitaan itu. Jadi ya kita sebutlah ya, umumnya gereja-gereja aliran Pentakosta dan karismatik ini menganut tradisi seperti ini. Nah, kita yang ada dalam klaster Protestan mainstream bersama dengan gereja-gereja Protestan mainstream lainnya, GPIB, HKBP, GKJ dan sejenisnya, kita memang punya pemahaman yang berbeda. Ya. Jadi, secara mendasar dan menyeluruh memang kita bisa katakan adanya penyakit dan penderitaan itu memang disebabkan karena dosa. Ya, jadi kalau kita ingat kisah kejatuhan manusia dalam Kejadian 3, di sana mulai digambarkan dampak dari keberdosaan manusia itu apa saja. Dengan susah payah kamu akan mencari rejeki. Lalu juga kepada Hawa dengan susah payah, dengan kesakitan akan mengandung, melahirkan. Dan seterusnya. Tapi ngomong-ngomong, kalau manusia nggak jatuh ke dalam dosa, ya manusia kerja nggak? Kerja sih kerja, tapi nggak ingat Tuhan. Kalau dia nggak kerja ya nggak makan. Kalau manusia tidak jatuh, bukan jatuh nih, kalau tidak jatuh ke dalam dosa, kerja nggak? Oh ya enggak lah. Enggak lah ya, enggak lah. Kenapa menjadi musik? Terus ngapain kalau nggak kerja? Semua sudah disediakan.
Coba baca yang benar ya, Kejadian 2, Tuhan kasih tugas. Ya. Untuk memelihara, untuk merawat ciptaan yang lain itu. Nah itu kerja, kenapa jadi bilang enggak kerja tadi? Itu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, pekerjaan yang seharusnya mendatangkan sukacita, yang dilakukan dengan sukacita itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan dengan susah payah dan bisa menghilangkan sukacita dari orang yang melakukannya. Ya. Oke, tapi balik lagi. Jadi kita bisa melihat bahwa memang secara umum penderitaan itu adalah dampak dari keberdosaan manusia. Dan ini bisa sangat luas. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi sangat egois. Manusia bisa jatuh pada iri dengki yang enggak keruan. Dan terbukti tidak lama setelah peristiwa itu bagaimana Kain membunuh Habil. Karena dengki. Orang iri itu ada tahapan katanya. Kalau iri itu, kalau saya lihat anak ganti HP ya dengan HP baru gitu ya. Terus gue juga kepengen tuh, itu iri. Ya. Tapi kalau dengki apa? No. Kalau dengki Itu iri dan tidak mau disaingi. tidak mau disaingi. Dia udah punya. Kan baru dapat angpau, saya nggak punya. Misalnya itu ya. Kalau dengki itu, apa yang gua nggak bisa punya, orang lain nggak boleh punya. Ya. Itu dengki. Dan itu yang membuat akhirnya merusak kehidupan di dunia ini kan. Peperangan dan sebagainya, ujung-ujungnya apa sih? Adalah untuk kepentingan kelompok tertentu. Bahkan sampai perang salib juga kalau ditelaah, sebetulnya apa memang beneran nih mau membela nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu? Enggak juga. Gitu. Itu berebut sumber kekayaan ya, yang terjadi di sana. Tapi alangkah tidak bijaksananya untuk otomatis menghubungkan suatu penyakit atau penderitaan tertentu dengan dosa tertentu yang dilakukan oleh seseorang. Jadi di sini kita diingatkan, jangan niru murid-murid Yesus seperti dicatat dalam Yohanes 9. Demen banget menghubung-hubungkan penderitaan orang dengan dugaan-dugaan tentang dosa yang dilakukan. Sebaliknya dari itu kita harus mengikuti Yesus, meniru Dia, menaruh belas kasihan kepada mereka yang mengalami penderitaan itu. Oke, jadi ini ya, jangan gampang-gampang. Persoalannya tidak sesempit itu. Jadi ada berbagai kemungkinan yang sebenarnya bisa kita temui. Jadi adanya penderitaan, ada sih penderitaan yang memang disebabkan karena dosa kan. Apa misalnya? Memang ini karena dosa nih. Orang nyolong motor digebukin. Nah, nyolong motor digebuk. Pak Joni nyolong apa ikut ngegebukin? Ngeliatin juga dosa apa? Kalau di tempat kejadian ya, kalau kita nggak ngapa-ngapain, jadi mendingan nggak usah lihat. Ya, kalau ada yang begitu-begitu. Ya. Oke, tapi itu betul. Ya. Orang yang mencuri ketangkep digebukin, dia menjadi susah, dia bengep. Ya, mending kalau cuma bengep, kadang-kadang kan bisa sampai kehilangan nyawa. Ya. Gara-gara dia melakukan tindakan kejahatan itu. Apalagi penderitaan yang memang kalau ini nggak bisa dipungkiri nih, ini memang karena dosa nih. Merasa bersalah. Case-nya apa?
Rasa bersalah karena apa? Karena lupa jadwal mimpin pengakuan iman rasuli. Atau apa nih rasa bersalah? Iya, rasa bersalah bisa membuat orang menjadi dalam tanda petik ya susah juga jadi menderita ya. Tapi case-nya apa gitu? Contohnya. Lupa datang ke gereja nih, Stefan nih udah dijadwalin nih ya. Terus malamnya ada final Piala Eropa gitu ya. Terus wah sampai subuh gitu. Ya, terus jadi ketiduran, terus lupa. Ya, sampai diteleponin, teleponnya juga nggak kedengeran juga kalau orang udah duksek begitu kan. Terus ada rasa bersalah. Oke ya. Jadi ada banyak penderitaan dalam kehidupan ini yang memang harus kita katakan itu diakibatkan kesalahan orang itu sendiri. Diakibatkan oleh dosa. Berapa banyak orang yang sekarang ini tambah menderita gara-gara pinjol dan judol. Judi online itu luar biasa jahat. Pinjol itu juga luar biasa. Menjebak orang sehingga akhirnya mengalami dampak kerusakan dalam kehidupannya secara luar biasa. Tapi kan itu gegara si akunya nih kan. Entah alasannya kepepet atau kalau yang judol itu karena kepengin bisa cepat kaya dengan cara gampang dalam waktu singkat. Nggak berasa tuh, tahu-tahu udah habis-habisan. Dapat mangga, malah utang jadi numpuk gitu. Dan akhirnya bunuh diri dan sebagainya itu bisa terjadi. Nah di dalam 1 Petrus 4 ayat 15 saya mengutip di sini. Ya. Dikatakan seperti ini. Yuk dibaca sama-sama. 2, 3. Jadi kalau pembunuh, pencuri, penjahat menurut saya cukup jelas. Tapi apa yang dimaksud dengan pengacau? Nanti provokator bisa ya. Tapi mari kita lihat dari pengertian dalam bahasa asli yang digunakan. Jadi bahasa aslinya yang diterjemahkan dengan pengacau itu adalah kata ini. Allotripiskopos. Ya. Allotriepiskopos. Ya. Jadi kata ini dia bisa punya dua makna. Yang pertama itu sederhananya mencampuri urusan orang lain. Itu pengacau itu. Ya. Ini orang-orang yang sok kepo. Yang bukan cuma kepengen tahu tapi ikut campur urusan orang lain. Bukan memberi jalan keluar, memberi solusi, tapi malah jadi nambah persoalan orang yang begini. Tapi ada makna yang kedua, kalau ini mencampuri maka ini mencampurkan. Allotriepiskopos juga berarti mencampurkan sesuatu yang asing yang sebenarnya tidak fit in, tidak cocok dengan hakikat keberadaan seseorang. Jadi dalam hal ini kita tentu bicara tentang hakikat keberadaan kita sebagai para pengikut Kristus. Ya. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus. Orang-orang yang telah mengalami anugerah pengudusan dan pembenaran. Jadi kita kan dipanggil, kalau di dalam Petrus itu sangat jelas, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi salah satu ciri kehidupan pengikut Kristus, umat Tuhan adalah mesti hidup di dalam kekudusan. Karena Allah adalah Allah yang maha kudus itu.
Nah, pengacau ini adalah orang yang memasukkan, disebut alien, sesuatu yang asing ke dalam kehidupan yang mestinya mencerminkan kekudusan tadi itu. Itu dimasukkan sehingga kemudian merusak kekudusan itu. Merusak kekasan identitas sebagai umat Tuhan tadi. Nah, kalau itu maksudnya, maka mungkin dalam banyak hal, jangan-jangan kita juga termasuk para pengacau nih. Kita nggak ikut campur sampai urusan orang lain sih. Tapi tadi kita mencampurkan hal-hal yang asing yang nggak cocok dengan kekudusan sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Nah, ini dikatakan bisa, berarti kan kalau disebut janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh. Berarti ada kemungkinan orang bisa melakukan tindakan pembunuhan, dia jadi pembunuh, terus dia menderita. Ya, dia ditangkap, dipenjara dan seterusnya. Atau pencuri, atau penjahat. Tapi juga ini nih, orang yang mengacaukan kekudusan dirinya sendiri sebagai umat Tuhan. Jadi itu yang kita lihat. Bahwa memang ada penderitaan yang disebabkan karena keberdosaan kita. Nah, bisa jadi ini penyebab lain, dalam tanda petik saya berikan kata penyebab ini, yaitu bisa jadi orang mengalami penderitaan bukan karena dosa atau kesalahan, seperti si buta sejak lahir tadi. Ya, itu yang tadi kita baca. Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan hala harus dinyatakan di dalam dia. Nah, dalam kasus si buta sejak lahir, pekerjaan Allah yang dinyatakan itu apa persisnya? Tadi kita udah bicarakan itu. Apa persisnya? Matanya celik. Ya. Pekerjaan Allah yang Yesus lakukan adalah dengan mukjizat tadi yang rada jorok itu, ya. Pakai ludah dicampur tanah yang dikudek-kudek diolesin itu, si buta dia bisa melihat. Terjadi mujizat. Kesembuhan. Ya, terjadi kesembuhan. Kesembuhan dengan cara mujizat. Jadi sekarang ada dua hal nih ya. Ada dua hal yang kita mau coba tarik terkait dengan pertanyaan kita, mengapa kita menderita. Kesembuhan itu adalah karunia Tuhan. At least itu yang menjadi bagian dari keyakinan iman kita. Nah, Tuhan dapat menyampaikan karunia-Nya itu, anugerahnya itu melalui berbagai jalan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Bisa memang secara mukjizat. Seperti terjadi atas diri si buta sejak lahir ini. Menurut kita, Allah masih bisa melakukan mukjizat tidak zaman sekarang ini? Bisa lah. Oh, dia Allah yang serba maha dan dia Allah yang tidak berubah, sampai kapanpun juga dia punya kuasa untuk melakukan mukjizat. Apa tuh? Sayur asam. Terus jadi babi panggang? Bukan. Oh, bukan. Itu kan pakai, saya sudah bilang di apa namanya PA selanjutnya, Natali, Ana udah dengar ya. Cuman di gereja belum bersaksi saya di gereja. Itu jagung ya, mau dibelah-belahkan untuk sayur asam. Biasa saya pakai tangan belahnya gitu sama pisau. Pisaunya ditaruh di atas jagung. Di pakai tangan begitu. Kirain kayak orang karate. Bukan, ada pisaunya. Ya, oke. Terus? Tapi satu waktu itu kira-kira 3 bulan 4 bulan yang lalu dah itu ya. Saya mungkin kecerobohan saya. Pasti. Saya taruh aja itu tanpa ngelihat lagi pisaunya. Nggak taunya tajamnya di atas. Saya giniin,
saya sudah biasa begitu motong jagung yang panjang itu. Kok sakitnya lain? Muntul sama tajam, sakitnya lain, Pak. Ya saya percaya kalau itu. Lalu saya ngelihat gitu pisaunya. Ya ampun, Tajamnya. tajamnya. Ini saya nggak berani lihat ini lukanya. Tapi saya tunggu dulu. Satu tetes darah nggak ada yang keluar. Wah. Nah, Ya. itu jelas-jelas mujizat. Ya. Saya nggak belajar ilmu kebal, nggak. Sekarang mau diupain berapa juga saya nggak mau. Itu pisau diasah terakhir tahun berapa, Pak? Wow, tiap hari saya asah Oh, kalau tiap pisau. hari diasah. Ya. Sekarang boleh coba juga. Enggak mau, ngapain coba? Ya kalau nggak percaya, Enggak percayalah saya. pisau saya Saya tajam cuma semua. nanya aja tahun berapa diasah. Jadi kalau Bapak bilang tiap hari. Tiap Oke, hari ya. saya asah. Jadi itu sebuah pengalaman personal yang buat Pak Joni dihayati sebagai cara Tuhan ya untuk merawat. Iya, saya percaya, Pak. Ya. Udah jangan ngotot, Pak. Saya percaya, Pak. Iya. Ih, udah dibilangin saya percaya. Bagaimana sih Bapak nih? Ya. Ya, saya percaya ya untuk itu, ya. Maka kita tentu tidak boleh menisbikan apa yang juga harusnya menjadi bagian dari keyakinan iman kita. Ya. Seperti kalau kita menyanyikan Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa, kita percaya. Tapi apakah gegara kita mengatakan mengaku kita percaya Allah maha kuasa, lalu kita boleh seenak kita mengatur supaya Tuhan terus melakukan mujizat dalam hidup kita? Kan enggak begitu gitu. Ya, bagus Pak Joni bertobat gitu kan. Ya, jangan dicoba lagi gitu kan. Ya, terus dalam nama Yesus cekrek aja kebelek tangannya. Ya. Jangan Pak. Ya. Nah, ketika kita memaksa Allah melakukan mujizat terus dalam hidup kita, itu kita mencobai Tuhan. Persis kata yang Pak Joni pilih tadi. Itu sama dengan kita memperlakukan Tuhan seperti jin dalam lampu Aladin. Ya, ya dong. Ingat cerita itu ya. Tinggal gosok tuh lampu, jin keluar, kita tinggal ngomong, babi hong datang gitu ya. Lain waktu kita gosok lagi, mau apa nih sekarang? Ya, steak datang. Jangan, kita tidak boleh memperlakukan Tuhan seperti itu. Kita memohon boleh, tapi kita tidak punya hak untuk mengatur apa yang Tuhan mau lakukan. Oleh karena itu, juga pengobatan pertolongan Allah untuk memberi kesembuhan itu juga bisa melalui upaya medis, obat-obatan dan sebagainya. Kalau orang Kristen sakit boleh ke dokter enggak? Harus. Ya. Jangan itu udah tekanan darah udah di atas 200 masih juga dalam nama Yesus turun, ke dokter. Ya. Berobat yang benar gitu. Ya. Stroke. Bisa juga stroke, Pak. Ya. Ini saya cerita ya. Mama saya punya teman, saya tahu persis, teman sobat mereka. Ya. Si tante nih, dia udah cukup lama hipertensi. Jadi orang kalau hipertensi itu kan mesti minum obat terus. Ya. Terus ada pantangan-pantangan kan, ini nggak boleh dimakan, itu nggak boleh dimakan. Gitu. Ini tante ini udah bosen, tiap teratur, dia secara periodik mesti kontrol, beli obat, minum obat dan seterusnya. Lalu satu saat, sekitar tahun 80-an lah ya saat itu lagi marak gerakan karismatik. Dia diajak ikut sebuah persekutuan. Nah hamba Tuhannya itu yang
bawa firman, dia bilang begini, ya pura-pura saya hamba Tuhannya itu, ini saudara-saudara yang hadir dalam persekutuan itu. Apakah ibu bapak saudara-saudara percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa? Ayo dong, kan pura-pura, gimana sih? Ya percayalah, ditanya percaya masa nggak percaya gitu ya. Ya mesti kita jawab percaya. Apakah saudara percaya Allah yang maha kuasa itu dia berkenan menjadi Bapa yang mengasihi kita? Haleluya, amin. Iya juga kan, masih cocok sampai di situ. Ya. Kalau dia adalah Bapa yang mengasihi kita dan dia Allah yang maha kuasa, bukankah segala perkara mesti kita bawa hanya kepada dia? Amin juga sampai di situ. Jadi kalau saudara sakit, maka matikan handphone itu. Jadi kalau saudara sakit, saudara tidak perlu ke dokter sebab berarti saudara tidak percaya kepada Tuhan. Datang hanya kepada Dia, minta kepada Dia. Dalam nama Yesus itu setan, panu, kadas, kurap hilang semua. Ya, sampai di situ amin. Kita enggak nih. Tapi nih tante, karena dia udah bosen kan. Ya, udah bertahun-tahun tadi. Mesti ke dokter lagi, kontrol lagi, makan obat lagi, beli obat lagi. Dia percaya itu. Ya. Maka dia tidak lagi minum obat. Pokoknya dalam nama Yesus saya percaya. Saya disembuhkan. Ya. Maka pantangan-pantangan tadi mulai juga sekarang tidak lagi dipantang. Dia hobinya makan sate kambing sama duren. Ya. Dalam nama Yesus itu sate kambing dia cak. Ya. Dalam nama Yesus duren dia embat. Bapak ini jangan suka nambah-nambahin Pak. Ya. Ini tante mah gak doyan bir Pak. Ciu. Doyannya ciu Pak. Ya. Apa yang terjadi beberapa lama kemudian? Stroke. Ya. Sudah stroke, dirawat, terus dilawat nih sama orang-orang dari persekutuan ini. Didoain kan. Orang stroke kan enggak cepet-cepet baik. Ya. Minggu depan datang lagi. Masih belum banyak perubahan. Nih orang-orang mulai ngomong. Tante tuh imannya tuh mesti bulat. Aduh. Orang nih kalau cuma sakit pilek, mungkin obat ditelan dulu baru ingat, belum doa gitu, baru doa tuh ya. Kalau orang sakit seperti itu, masa sih dia kurang sungguh-sungguh berdoa? Pasti dia sungguh-sungguh berdoa. Teganya coba dinilai, imannya mesti bulat tuh. Kurang imannya. Minggu depannya datang lagi, masih juga belum banyak perubahan. Terus sekarang mereka bilang, Tante nih punya simpenan apa? Dengan susah payah tante itu, dengan rada pelo dia nyautin. Udah enggak punya simpenan apa-apa. Tapi kita tahu kan, yang mereka tanya dengan punya simpenan apa itu? Bukan. Bapak ini udah bir duit lagi sekarang. Ya. Tahu ya kita ya. Masih punya jimat atau apa gitu. Itu yang dimaksud tuh. Tapi si tante dengan polos dia memang seperti Pak Joni gitu. Duit udah gak punya, udah habis-habisan. Akhirnya meninggal tante ini. Ya kita kan nggak tahu, ya kita nggak tahu dia masuknya kemana gitu ya. Kalau tahu baru kita bisa katakan sembuh atau tidak sembuh. Tapi poinnya adalah bahwa ini nih menurut saya juga kan sebuah mujizat. Bayangkan ya, kalau orang tidak diberi hikmat untuk menemukan yang sederhana aja pil kina. Ya. Berapa banyak orang yang sudah jadi korban malaria. Sampai orang menemukan pil kina. Lalu berapa banyak orang yang terselamatkan gara-gara itu. Menurut saya itu juga mukjizat loh. Ketika orang diberi hikmat untuk bisa menemukan cara pengobatan yang tepat untuk penyakit tertentu.
Tapi kan balik lagi, ayatnya mana nih? Kalau memang mesti dengan cara yang bukan mukjizat itu. Kenapa kamu nggak mau nyala? Kenapa dia hang ya? Sebentar. Ini ya. Oke. Ini saya nggak catat ayatnya. Tapi kalau yang Yohanes 9 tadi kan, ya, yang Yesus ngudek-ngudek gitu. Coba kita lihat yang 1 Timotius 5 ayat 23. Udah ketemu? Boleh tolong, Nat? Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ini nasihat yang Rasul Paulus berikan kepada Timotius. Jadi Timotius ini soak badannya. Badannya lemah, dia sering sakit, pencernaannya terganggu. Seandainya satu-satunya cara untuk kesembuhan adalah dengan mukjizat, Paulus akan nasihatin apa kira-kira? Berdoa dong yang benar kamu, imanmu mesti bulat tadi gitu ya. Kamu harus berdoa, berseru kepada Tuhan. Enggak. Paulus malah mengatakan tadi jangan cuma minum air saja, tapi tambahkanlah anggur sedikit. Ini jangan jadi ayat emas orang yang doyan minum minuman beralkohol ya. Jangan terus ngomong ini ada ayatnya ya. Bukan itu. Kita tahu wine, anggur itu dari dulu, ini ada bukunya ya. The History of Wine as a Medicine. Ya. Itu punya fungsi medikasi. Itu yang Paulus sebutkan. Supaya bisa ya, saya dulu tuh suka Kaligata waktu masih SMA mahasiswa ya. Terus saya secara teratur minum Malaga dulu. Bukan buat mabok tapi seseloki ya supaya badan anget seperti itu. Jadi ada dasarnya nih kalau kita lihat bahwa ada upaya untuk melakukan pengobatan dengan cara yang natural supaya bisa mendapat kesembuhan. Dan diyakini di dalamnya dan melaluinya Tuhan juga bekerja. Gitu. Nah sekarang bagaimana kalau tidak sembuh? Bagaimana ketika kita mengalami penderitaan, kok kayaknya nggak hilang-hilang tuh. Tidak tereliminir. Ketidaksembuhan atau tetap adanya penderitaan tidak otomatis harus ditafsirkan sebagai kurangnya iman atau besarnya dosa yang bersangkutan. Sebab Tuhan menuntun hamba-hambanya melalui liku-liku suka dan duka. Dan kita bisa belajar itu dari pengalaman Rasul Paulus. Mari kita lihat 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Ibu dia boleh tolong bacakan, Bu? Dua Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis
untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Oke, Ibu baca dari teks yang lama ya, bukan terjemahan edisi 2. Oke, tapi esensinya sama. Jadi di sana Paulus memberikan testimoni tentang apa yang dia alami ya. Dia tidak motong jagung ya, tapi dia disebut tadi dia ada duri di dalam dagingnya, utusan iblis yang menggocoh dia. Jadi sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya Paulus cerita tentang bagaimana dia mendapatkan kasih karunia Allah, anugerah Allah, dia punya penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Supaya aku tidak meninggikan diri. Lalu ini disebut. Ya. Nah menurut para ahli perjanjian baru, duri itu atau dengan sebutan utusan iblis yang menggocoh dia itu adalah sejenis penyakit malaria yang menjangkit di Timur Tengah kuno saat itu. Belum ada pil kina, ya belum ada obatnya. Jadi kalau anfal, kalau kambuh itu memang sakit luar biasa. Itu yang dialami Paulus. Lalu Paulus apakah diam saja? Tidak. Ya, obat tadi memang belum ada obatnya. Jadi satu-satunya jalan dia berseru kepada Tuhan. Berapa kali dia berseru? 3 kali dia berseru. Supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Sembuh dia? Enggak. Sampai mati itu penyakit kebawa. Gitu. Apa yang salah? Apa iman Paulus kurang? Makanya dia enggak sembuh. Berani adu iman sama Paulus. Ya, iman kita sih mungkin enggak ada apa-apanya kan dibandingin Paulus. Tapi di sini kita melihat perspektif lain dalam relasi dengan Tuhan terkait dengan masalah sembuh atau tidak sembuh, masalah teratasinya persoalan kita atau belum teratasi, masalah terangkatnya penderitaan kita atau belum, yaitu dari perspektif kasih karunia Allah atau anugerah Allah. Ayat 9 tadi mengatakan, namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan Paulus menyadari betul itu. Dia sekarang makin penuh pemaknaan terhadap hidup dan apa yang bisa dia lakukan. Yaitu bahwa kalau dia bisa melakukan pekerjaan pekabaran Injil yang luar biasa itu bukan karena kekuatan dia. Orang sakit aja dia gak bisa apa-apa. Tapi itu benar-benar karena anugerah Allah. Itu yang membuat lalu Paulus mengatakan, karena itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau orang memberi kesaksian bahwa sekian waktu yang lalu dia sakit berat, sampai dokter udah bilang, udah dah kumpulin keluarga. Dan ternyata dia sembuh. Lalu dia mengatakan, Tuhan itu baik, saya sembuh. Menurut saya itu sih biasa. Ya pantas-pantasnya. Kalau kau sakit, lalu kau memuji Tuhan. Ya. Udah jalan buntu nih, udah diambang bangkrut. Taunya ada jalan, bisa bangkit lagi, usaha bisa jalan lagi. Puji Tuhan, ya pantas. Ya. Tapi bayangkan, kalau Anda berkunjung
pada seorang kenalanmu atau familimu barangkali yang terbaring, udah megap-megap di rumah sakit karena sakit terminal yang dia alami. Terus kita datang nih mau menghibur tapi juga mau ngomong apa gitu. Nggak taunya dibilang begini. Tanti, Nani, jangan undur dari Tuhan. Mesti percaya Tuhan itu baik. Jangan pernah mengabaikan Tuhan. Ya. Orang sakit nih yang udah tinggal tunggu waktu dia ngomong begitu. Mana yang lebih bermakna? Kesaksian orang sembuh lalu bilang puji Tuhan atau si sakit tadi? Menurut Anda mana yang lebih bermakna? Yang sakit tadi. Itu kalau itu terjadi itu menerjemahkan apa yang Paulus bilang. Di dalam kelemahanku kuasamu menjadi nyata. Tidak sembuh. Tapi di sana pekerjaan-pekerjaan besar dari Allah dinyatakan kan. Ya. Nah, jadi itu yang bisa kita katakan bagaimana ketika kita mengalami ya berbagai situasi maka ada berbagai kemungkinan. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan kita merespons secara tepat. Karena dia udah gak nyala, kita harus selesaikan. Saudara, ya. Jangan-jangan itu pertanda bahwa memang kita harus mengakhiri PA ini. Tapi sebelum diakhiri silakan kalau ada, masih ada sih beberapa slide tapi nanti bisa. Oh, nyala lagi ya? Memang. Ya. Jadi bukan kesembuhan atau lenyapnya penderitaan, bukan itu yang merupakan persoalan terpenting. Tapi bagaimana itu ditempatkan dalam kerangka pemberitaan Injil bahwa kerajaan Allah yang membawa keselamatan bagi manusia itu nyata di dalam dan melalui kehidupan kita. Jadi kita diajak untuk tetap bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Bahwa keselamatan dalam Kristus tetap menjadi karunia yang atasnya kita bersyukur sekalipun penyakit atau penderitaan sedang kita hadapi. Kenapa? Karena kita tahu, seperti dicatat dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Siapa yang mau baca ini? Sekarang kita tahu Allah bekerja dalam segala sesuatu. Artinya tadi ya, entah itu dalam wujud kesembuhan kalau dalam konteks sakit, tapi juga bisa berupa kekuatan untuk menanggung sakit itu atau penderitaan itu sekalipun belum teratasi. Tetapi di dalam segala sesuatu itu Allah bekerja untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, ini beberapa teks untuk meneguhkan kita. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21 mengatakan seperti ini. Kita gantian baca ya. Ini satu kelompok ini satu ayat. Nanti ayat 21-nya di slide berikut. Sebab adalah anugerah jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya. Jadi tadi sebelumnya dikatakan sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita karena berbuat dosa. Ya.
Jadi kalau ada orang yang habis-habisan bangkrut karena judi tadi, terus dia bilang, ya saya mesti sabar, Tuhan sedang mencobai saya. Enaknya diapain orangnya? Kasih pisaunya Pak Joni tadi. Ya. Nggak pantas kalau menderita karena perbuatannya sendiri. Ya. Apalagi terus bilang ini Tuhan lagi mencobai saya. Ya. Kampleng coba kalau yang begitu. Ya. Tidak sepatutnya. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, berbahagialah kamu. Sebab itu janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar. Ya. Baik, sebelum ditutup, mungkin ada yang mau merespons, ya, selain, boleh silakan, ada? Terima kasih Pak Roni. Saya mau bertanya yang mohon pencerahan yang tadi Pak, yang awal tadi mana sih, sebentar Pak. Apa? Yang Teks yang mana? apa tadi? Allotri episkop. Itu bentuk penderitaan kita dari pengaruh luar ya Pak, benar ya? Karena kita memasukkan. Oh, Ya, kita memasukkan. kita yang memasukkan, kita tahu nih, kita mestinya hidup kudus. Iya. Gitu ya. Tapi kita memasukkan sesuatu yang asing, Oh, yang iya. enggak cocok. Dari luar gitu. Ya. Iya, iya. Tapi itu bukan sesuatu yang kita terkontaminasi, tapi memang kita Pengaruhnya. kita menyambut itu. Menyambut. Ya. Karena itu dipakai istilah memasukkan. Oke. Saya mohon pencerahan untuk ini Pak, yang kalau Roma 7 yang 15 mungkin ya. Nah ini, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Itu gimana Pak? Itu PA yang lain. Oh, Ya. tapi itu menderita juga Pak. Ya. Sebenarnya kita Bertobatlah kalau mau buat baik, tapi kenapa ada sesuatu yang itu kan kecenderungan yang sangat insani ya. Oh, iya. Bahwa dalam diri kita itu selalu ada peperangan, katanya seperti itu. Antara kebaikan dengan kejahatan, antara kecenderungan kita untuk mau merawat komitmen kita menjadi pengikut Kristus dengan dorongan yang justru bertolak belakang seperti itu. Ya. Lalu kalau ditanya terus jadi caranya bagaimana? Ya kita harus makin berakar di dalam Kristus. Ya, kalau caranya seperti itu. Maksudnya asalnya itu Pak. Asalnya Dari kodrat gitu memang manusia. kalau kodrat yang saya tahu dia ahli bedah ya. Profesor Dr. Kodrat gitu ya. Kodrat yang Ibu maksud apa Bu? Mungkin apa dosa asal atau gimana itu bisa. Itu asal dosa Bu, bukan dosa asal. Ya asal dosa aja pokoknya. Soalnya yang tadi kan pengaruh dari orang dari luar, ini yang dari dalam itu asalnya dari mana? Ibu nggak bisa tanya asalnya dari mana. Dari Tuhan. Enggak, Oh enggak, dari itu mana? ada di dalam kita karena Iya. kita sudah jatuh ke dalam dosa Oh, ya. berarti Jadi Martin dosa. Luther mengatakan kita adalah sekaligus manusia orang-orang yang telah ditebus tapi sekaligus juga berdosa. Ya. Oleh karena itu Yesus kan bilang banyak yang mau masuk tetapi jalannya kecil, pintunya sempit. Maka berjuanglah. Ya. Jadi udah bukan wayahnya. Terus buat apa juga kita nyari-nyari tahu dari mana asalnya. Ya. Terus kalau tahu mau apa? Ya tahu aja. Ya, Oh, hanya ternyata. memuaskan keingintahuan gitu ya. Iya. Ada hal-hal yang harus kita biarkan itu memang menjadi misteri yang kita sakit kepala Bu kalau nyari-nyari. Ya. Nanti ujung-ujungnya cuma dua yang akan dijadikan kambing hitam. Ya.
Satu saat katanya si iblis menemui Allah. Terus dia bilang, Tuhan Allah, sebenarnya kita ini sama aja loh. Kok enak, kata Tuhan Allah. Apanya yang sama? Itu tuh manusia. Coba lihat ya. Kalau manusia jatuh ke dalam dosa, terus dia ngomong apa? Ngomongnya kan kalau tidak, oh saya dicobai Tuhan. Atau saya digoda si iblis. Makanya saya melakukan ini. Jadi dalam hal ini kita sama dianggap biang kerok nih kalau manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi menurut saya Budia, nggak usahlah kita berjerih payah mencari-cari tahu hal yang seperti itu. Ya. Tapi kita menyadari keberadaan kita kayak begitu tuh. Bahwa akan ada peperangan. Jadi good point kalau Ibu Dia sudah tahu caranya seperti apa. Ya. Nah itu saja yang dirawat. Ya. Jangan kepo dengan urusan asalnya dari mana. Ya. Baik. Maksudnya kenapa Paulus bilang itu utusan iblis gitu? Baik, jadi di dalam pola pikir orang Yahudi selalu juga ada kemungkinan bahwa hal-hal yang buruk itu memang berasal karena pasti bukan berasal dari Tuhan, maka dia datang dari si jahat. Gitu. Ya. Maka ungkapan itu sangat wajar kalau sangat bisa dimengerti kalau Paulus memakai itu ya, bukan terus ada ujuk-ujuk ada setan kecil datang begitu ya, terus mengganggu kesehatannya enggak. Sebuah ungkapan saja. Ya. Mana? Ini, saya nggak bisa baca. Yang bisa baca, Revan. Ada chat, ada pertanyaan kah, Van? Enggak. Bukan, just say hello. Hello. Terakhir barangkali kalau masih ada. Kalau tidak ada, saya kembalikan pada Ibu Natali ya. Ada nyanyi lagi? Satu lagu sebenarnya. Ya. Yang lagu yang kedua yang bukan yang itu, yang satunya sebelum bisa nggak Pak sebelumnya? Mestinya ini lagu sebelum firman. Patut segenap Kita akan nyanyikan lagi satu lagu untuk menutup PA pada malam hari ini dan akan ditutup doa oleh Pak Roni. Segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermuliakan. Maharaja alam raya, lahir dari Maria, Tuhan yang telah menjadi serendah manusia, bagai roti yang sorgawi, memberikan dirinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang maha hadir, karena itu kami yakin, kami percaya, bahkan kami alami
Engkau ada bersama kami yang berhimpun di ruangan ini, tapi Engkau juga ada beserta dengan setiap anakmu yang ambil bagian di dalam PA ini secara online. Ya Tuhan, ada banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidup ini yang memang tidak selalu kami temukan jawabannya, termasuk mengapa kami harus menderita. Tapi malam ini kami boleh diingatkan lagi beberapa hal, bahwa penderitaan bisa saja terjadi sebagai akibat dari dosa kesalahan kami, tetapi juga bisa terjadi bukan karena itu, tetapi kami mau meyakini bahwa di sana, di tengah penderitaan yang terjadi itu, perbuatan-perbuatan Allah mau dinyatakan, baik dalam bentuk apa yang sesuai, yang cocok dengan yang kami inginkan. Ketika kami sakit, kami sembuh, kami punya masalah teratasi, tapi juga mungkin dalam wujud kekuatan yang Tuhan berikan, yang memampukan kami dapat tetap bersuka cita, dapat tetap bersyukur di tengah segala penderitaan yang masih harus ditanggung, di tengah segala kesakitan yang masih dialami. Ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, penyerahan kami, supaya di dalam segala hal kami yakin bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Engkau selalu ada bersama kami. Bahkan Engkau yang sebenarnya juga mau ikut menanggung beban penderitaan yang harus kami pikul. Ya Bapa, kami berdoa untuk kegiatan pemahaman Alkitab di Jemaat GKI Gading Indah ini. Biarlah di waktu-waktu yang mendatang ada lebih banyak lagi orang, baik anggota maupun simpatisan yang mau ikut ambil bagian untuk dapat berproses, bertumbuh bersama sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, agar kami boleh makin dewasa di dalam pengetahuan, tapi juga di dalam iman kami. Kami akan akhiri persekutuan pemahaman Alkitab ini. Maka seperti Tuhan yang sudah pimpin kami tiba dengan selamat di tempat ini, tangan kasih Tuhan yang juga menyertai kami boleh tiba di tempat masing-masing dengan tidak kurang suatu apa, bahkan kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk dapat terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampuni dosa dan salah kami agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Rone yang sudah memimpin PA pada malam hari ini. Bapak Ibu, pengumuman untuk bulan Juni kita akan bertemu di tanggal 5 Juni dengan tema percayanya kredit, pertolongannya kontan, yang akan dipimpin oleh Pendeta Binsar Jonathan. Jadi ini Pak-pakan ya. Rektornya dari STT. Ya, itu sangat menarik. Coba diharapkan bisa hadir teman-teman yang online maupun yang datang di tempat. Dan teman-teman, hari ini kita dibagikan buku. Nanti yang ingin buku ini juga boleh bisa menghubungi saya. Jadi buku ini adalah buku untuk mencatat selama PA di 2025 sampai 2026 nanti. Dengan tema-tema yang sudah ada, kita bisa punya buku ini catatan buat kita ya. Oke, kita akan sama-sama foto di sini. Yuk, yang teman-teman yang di online bisa membuka HP-nya untuk kita foto bersama. Membuka kameranya. Kamera. Ya, buka kamera.